Bab 1851, Basis Pelatihan Segala Cuaca. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Untuk kompetisi yang akan datang di seluruh pasukan, semua orang di tim elit mengatakan bahwa tidak ada tekanan dan itu tidak mungkin. Meskipun pesawat itu membosankan, bahkan Cao Bo, yang telah banyak berbicara, terdiam. Tampaknya mereka menggunakan waktu terakhir ini untuk menyesuaikan mentalitas mereka. Membesarkan prajurit selama ribuan hari, bahkan jika hasilnya biasa saja, mereka hampir tidak dapat mengatasinya. Jika hasilnya terlalu keras kepala, maka kembali bahkan akan memengaruhi perkembangan mereka sendiri di ketentaraan. Bagi tim elit, itu bukan tekanan kecil. Setelah beberapa lama terbang, helikopter akhirnya mendarat di pangkalan pelatihan komprehensif sepanjang hari di daerah militer pusat. Kompetisi tentara besar akan secara resmi dimulai di sini. Kompetisi seluruh tentara sebenarnya hanya salah satu item tambahan selama seminar para panglima tentara. Ini memiliki arti komunikasi dan sifat pertunjukan. Para panglima ini dapat dipanggil bersama oleh prajurit mereka yang paling elit dan mencoba untuk saling membandingkan. Untuk melihat pasukan siapa yang lebih kuat. Pasukan adalah kelompok yang memiliki rasa persaingan yang kuat. Tidak ada kesopanan dan tidak ada sopan santun satu sama lain. Siapapun yang timnya mendapat skor bagus dan yang kepala perwiranya akan memiliki muka pada saat itu. Mungkin di kelompok lain, muka tidak diperlukan, tetapi bagi para pemimpin berbagai pasukan, namun, hasil kompetisi itu buruk, tetapi itu wajar saja, dan wajar saja tidak mungkin untuk menganggapnya enteng. Seminar Kepala Eksekutif Angkatan Darat sedang berlangsung. Para kapten batalion militer khusus dari daerah militer utama juga tiba lebih awal di pangkalan pelatihan segala cuaca di daerah militer pusat, dan mereka juga harus melakukan kegiatan pertukaran pada saat yang sama. Setelah menarik helikopter tim elit daerah militer utama, mereka berturut-turut mendarat di bandara daerah militer pusat, dan mobil-mobil sudah siap di sebelah mereka. Segera, tim elit dari berbagai kementerian dan para pemimpin tim mereka dikirim ke asrama untuk beristirahat. Tentara nasional tidak terlalu awal karena dekat dengan tentara pusat, tetapi setelah tiba di asrama yang diatur, ditemukan bahwa kondisi di sini tidak buruk. Tidak hanya daerah tempat tinggalnya yang relatif tenang, tetapi juga memiliki tempat kebugaran tersendiri. Belum lagi bahwa daerah militer pusat telah melakukan persiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tentu saja, tim elit tidak datang untuk bepergian. Begitu mereka tiba di asrama, mereka mulai melakukan pemanasan dan berusaha menjaga tubuh mereka dalam kondisi terbaik. Malam harinya, setelah makan malam, semua orang masih menyelesaikan misi off-road yang dijadwalkan, tetapi kali ini tanpa memuat, tetapi memuat dengan ringan. Setelah off-road, semua orang kembali ke asrama untuk beristirahat. Tampaknya sedikit akrab dengan lingkungan baru, dan semua orang tidak segugup ketika mereka berangkat pada siang hari, dan secara bertahap mulai berbicara dan tertawa. Cao Bo berkata, "Ya, Kapten. Saya tidak tahu bagaimana kekuatan tim kita dibagi pada tahun-tahun sebelumnya ketika kita berkompetisi di seluruh wilayah militer." Yan Hao berkata, "Tim terkuat di sesi terakhir adalah wilayah militer pusat. Tampaknya mereka adalah yang terakhir, dan yang terakhir. Saya mengandalkan sapi seperti itu." Cao Bo mendengar ekspresi terkejut. Wei Hong mendengar sedikit kejutan dan berkata, "Jadi, tentara pusat sudah menjadi tim dengan 3 kejuaraan berturut-turut." Yan Hao berkata, "Seharusnya lebih dari itu. Saya ingat bahwa mereka seharusnya menjadi 3 kejuaraan berturut-turut atau 4 kejuaraan berturut-turut. Itu adalah tim terkuat di 5 wilayah militer kita." Tang Jianan mendengar, beberapa pertandingan terakhir tentara pusat adalah pertandingan tandang, dan mereka mampu memenangkan 4 kejuaraan berturut-turut. Kali ini, tentara pusat masih di kandang sendiri. Bukankah lebih populer untuk memenangkan kejuaraan? Itu sudah pasti. Yan Hao mengangguk. Saya mendengar bahwa tim elit tentara pusat sangat kompetitif. Bahkan jika Anda adalah pemain medali emas terakhir, jika penampilannya tidak sesuai standar, Anda mungkin kalah dalam pemilihan. Dan mereka telah menyelesaikannya. 4 kejuaraan berturut-turut. Saya berpikir untuk mencapai rekor 5 pertandingan kandang berturut-turut, jadi mereka sukses besar tanpa masalah sama sekali. Cao Bo berkata, "Sepertinya tempat pertama ini tidak memiliki banyak harapan bagi kita."
Saya tidak tahu tempat kedua ini. Apakah kita memiliki kesempatan? Benar Kapten. Bagaimana dengan kekuatan teater lainnya? Yan Hao berkata, tentara utara dan tentara barat juga sangat kuat. Umumnya, ada 2 atau 3 pesaing kuat. Bagaimana dengan kita? Cao Bo terus bertanya. Yan Hao berkata, kita berada di urutan keempat di sesi terakhir. Itu di depan tentara selatan. Itu adalah bagian tengah dan bawah. Namun, tujuan yang mereka tetapkan untuk kita kali ini adalah untuk mempertahankan persaingan dan kompetisi. Jika kita dapat melampaui sesi terakhir, mengambil tempat ketiga akan menyelesaikan misi dengan sukses. Cao Bowen berkata, itu hanya tempat ketiga. Saya merasa bahwa hasil pelatihan kita saat ini seharusnya tidak sulit. Bagaimanapun, setelah menyelesaikan pelatihan khusus terakhir, hasil pelatihan kita telah meningkat. Persaingan untuk ketiga kalinya, sedikit terlalu meremehkan kita, saya pikir Chong Er hampir sama. Wei Hong berkata sambil tersenyum, Lao Chao. Chong Er bukan penjahat, tidak semudah yang kau kira. Hehehehehe, yang lain juga ikut tertawa saat mendengarnya. San Haiping berkata, saya ingat Tim Fang mengatakan bahwa wilayah militer kita memiliki sejarah terbaik dalam kontes besar, dan itu adalah tempat kedua. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ujian militer kontes besar saat ini, informasinya sangat kuat, lebih sulit untuk bermain tahun demi tahun. Kalau tidak, hasil pelatihan tim kita tidak akan dapat bergoyang di belakang selama bertahun-tahun. Apakah maksudmu Kapten? Yan Hao mengangguk dan berkata, Haiping benar. Dikatakan bahwa tempat ketiga dalam kompetisi terakhir adalah 3 poin lebih tinggi dari kinerja pelatihan kita. Bahkan dengan hasil pelatihan kita saat ini, kita dapat bersaing untuk tempat ketiga. Tidak semudah itu. Selain itu, tim mengatakan bahwa kali ini keluarga tentara Cina Selatan juga sembrono, dan hasil pelatihan mereka jauh lebih baik daripada kompetisi terakhir, jadi kompetisi ini seharusnya tidak sesederhana yang dibayangkan. San mungkin sekarang sedikit konservatif, tetapi di awal kontes, dia mungkin tidak konservatif sama sekali. Tim elit mendengar kata-kata itu dan terdiam. Guo Ming, yang jarang berbicara, tiba-tiba berkata, saya akan merasakannya. Ayo kita perjuangkan yang ketiga dan maju ke yang kedua. Kita masih punya kesempatan. Kenapa kau berkata begitu? Cao Bo bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kau masih perlu bertanya? Tang Jianan berkata sambil tersenyum, maksud Lao Guo adalah, punya kesempatan saat bermimpi. Hahaha. Semua orang di tim elit mendengar itu, mereka semua kesal dan tertawa. Mereka membuat rumah itu merasa sedikit tertekan dan banyak bersantai. Guo Ming jarang tersenyum dan berkata, aku mengatakan ini, itu bukan kepercayaan diri yang membabi buta. Sebaliknya, kita memiliki monster kecil dengan kekuatan yang luar biasa di tim kita. Jadi Chong 2, tidak ada kesempatan. Setelah mendengar kata-kata dari tim elit, mereka segera mengerti maksud Guo Ming, dan secara kolektif melihat Zhang Yu yang tidak berbicara di satu sisi. Zhang Yu tersenyum dan berkata, apa yang kalian lihat aku lakukan? Apakah aku terlihat seperti monster? Tim elit mendengar kata-kata itu dan mengangguk pada saat yang sama faktanya, bagi semua orang di tim elit, semakin sering Anda menghubungi Zhang Yu, semakin Anda dapat merasakan ketidakterdugaannya. Semua orang di tim dulunya adalah pemimpin dalam item utama mereka, tetapi sekarang mereka tidak sebaik Zhang Yu di hampir semua item, jadi Zhang Yu sekarang menjadi kekuatan utama pertama tim, pemain andalan. Tentang fakta ini, hampir tidak ada seorang pun di tim yang mengajukan keberatan. Meskipun dengan kekuatan Zhang Yu saja, kemungkinan untuk memengaruhi tempat kedua tidak tinggi, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa itu sama sekali tidak ada. Dapat juga dikatakan bahwa Zhang Yu sekarang menjadi salah satu variabel terbesar dalam tim. Tang Jianan berpikir sejenak dan mengangguk, Lao Guo benar. Zhang Yu sekarang adalah pemain andalan kita. Jika dia mengerahkan yang terbaik, kita mungkin tidak dapat mencapai tempat kedua. Ketika Cao Bo mendengar ini, dia melihat ke arah Zhang Yu dan berkata dengan keras, Zhang Yu. Saudara-saudara semua, lihatlah penampilan kalian kali ini. Saya harap semua orang dapat memimpin tim kita ke rekor terbaik dalam sejarah. Sehingga saudara-saudara saya memiliki kesempatan untuk kembali ke rumah. Ya, Zhang Yu, kamu harus bersorak. Ya, semuanya tergantung padamu kali ini. Yang lain juga menyalakan mode bersorak Zhang Yu. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oke, sekarang semua orang dapat memandang rendah saya,
saya akan melakukan yang terbaik untuk melawannya. Pada saat itu, kami ingin memberitahu tim lain bahwa tim Backfire kami tidak berantakan. Bagus sekali, benar sekali. Pastikan mereka juga tahu betapa hebatnya kita. Ayo, mari kita lakukan lagi. Tim Backfire, ayo, ... Keesokan paginya, tim elit menyelesaikan lari pagi seperti biasa. Setelah sarapan, Fang Buoxing membawa semua orang ke tempat khusus untuk kompetisi dan mulai mengenal lingkungan lapangan permainan. Tempat pertandingan terletak di sudut pangkalan latihan segala cuaca di Teater Tiongkok Tengah. Area lapangannya tidak kecil, dan dibagi menjadi beberapa area berbeda sesuai dengan jenis pertandingan yang berbeda. Tim elit tentara nasional telah berkumpul di sini saat ini, dan mereka semua sudah mengenal tempat tersebut dan sudah dipersiapkan dengan baik untuk pertandingan militer berikutnya. Tim elit Backfire juga melakukan pemanasan di tempat tersebut sesuai dengan rencana latihan yang telah diatur sebelumnya. Fang Buoxing berdiri di sisi lapangan, memperhatikan orang-orang di tim berlatih. Tim Fang, masih pagi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Fang Buoxing menoleh dan melihat bahwa dia adalah Brigade Khusus, Wakil Kapten Teater Tiongkok Barat, Zhou Ming. Kemudian dia tertawa dan berkata, itu tim Minggu. Kenapa, kali ini adalah pemimpinmu? Zhou Ming berjalan mendekat dan tertawa, kerja keras seperti ini. Selain aku, siapa lagi yang bisa? Fang Buoxing menjabat tangan Zhou Ming sambil tersenyum, dan berkata, hidup memang sedikit lebih sulit. Namun tidak semua orang bisa melakukannya. Siapapun yang tidak tahu, semakin mampu, tanggung jawabnya tentu lebih besar. Zhou Ming mendengar senyuman dan berkata, aku tidak tahu apakah kamu membanggakanku atau dirimu sendiri. Hahaha. Berbicara tentang ini, keduanya tersenyum pada saat yang sama. Setelah Zhou Ming tertawa, dia menoleh untuk melihat sekelompok orang di tim elit Backfire yang sedang berlatih, diikuti oleh Yah. Sepertinya mereka semua adalah wajah baru tahun ini. Fangsing State Road, ada pemain lama. Apa kabar? Zhou Mingdao, ada 2 pemain lama. Sisanya adalah pemain baru. Fang Xingguo tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, berkata dengan sangat mendalam, jadi 2 orang terakhir dari 2 orang hebatmu masih ada di tim sekarang. Zhou Ming mendengar senyuman, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, artinya masih sangat jelas. Fang Xingguo menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, sepertinya kamu datang ke sini sejak awal tahun ini. Zhou Ming mendengar senyuman dan berkata sambil tersenyum, tempat pertama tidak sesederhana itu. Saya mendengar bahwa ada orang hebat tahun ini dari tim Zheng, dan tahun ini mereka bermain di kandang lagi. Puas, ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki bibit yang bagus tahun ini? Jika demikian, jangan sembunyikan dan tunjukkan kepada saya. Petik 2, Fang Xingguo tersenyum, mengangkat jarinya dan berkata, lihat orang tertinggi di antara kerumunan. Dia adalah pemain andalan kami tahun ini. Semua hasil latihannya cukup bagus, meskipun lebih baik dari Anda. Sedikit lebih buruk, tetapi cukup bagus untuk kami. Petik 2, Zhou Ming mendengar kata-kata itu dengan hati-hati memperhatikan Zhang Yu di antara kerumunan, menemukan bahwa pihak lain sangat tinggi, tetapi orang itu tidak terlihat kuat, dan warna kulitnya juga putih. Sejujurnya, itu tidak terlihat seperti pemain truf seperti banteng. Jika bukan karena pembukaan kontes besar, Fang Xingguo tidak perlu berbohong kepada dirinya sendiri. Dia benar-benar ragu, apakah pihak lain sengaja membuat dirinya ragu. Zhou Ming mengalihkan pandangannya dari Zhang Yu dan berkata sambil tersenyum, kelihatannya cukup bagus. Sedikit lebih kurus. Tim Fang, sepertinya standar makananmu terhadap api harus diperkuat. Hehehehe. Fang Xingguo menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum. Sebenarnya, tim tidak memikirkan berat badan Zhang Yu. Tapi sejujurnya, ukuran makanan Zhang Yu tidak sedikit, dan dia juga suka makan daging, tetapi makanan kering tidak berlemak, membuat tim sangat terdiam. Pada akhirnya, hanya satu yang bisa diperoleh. Pihak lain memiliki tubuh yang tidak berlemak, dan hanya satu mata yang bisa ditutup. Jalan negara bagian Fangxing, ngomong-ngomong ke tim Zhou. Anda mengatakan ada pendatang baru yang hebat di tim Zheng. Bagaimana situasinya? Ceritakan sedikit. Zhou Mingwen berkata, dia pendatang baru bernama Sue Wu. Dikatakan bahwa dia adalah seorang generalis, dan hasil dari setiap item termasuk yang terbaik. Dia adalah pemain es serba bisa. Fang Xingguo mengungkapkan ekspresi ketertarikannya ketika dia mendengar kata-kata itu. Oh,
Apakah kamu melihat Suewu? Zhou Ming mengangguk dan berkata, lihat. Orang-orang terlihat seperti menara besi, mereka hitam dan kuat. Sejujurnya, mereka dapat menahan es Anda yang 2,5. Fang Xingguo tentu saja tahu apa yang dimaksud pihak lain, dan senyum pahit muncul. Berkata, sepertinya mereka berencana untuk memenangkan 5 kejuaraan berturut-turut kali ini. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Zhou Ming mengangguk dan berkata, tim Zheng sendiri memiliki 3 pemain veteran. Selain pemain andalan Suewu, mereka bermain di kandang sendiri lagi. Jadi kali ini, tim juara memiliki 8 pemain. 9 pemain masih milik mereka. Kecuali jika tim elit dari tim aksi khusus nasional ikut serta, jika tidak, tim umum bukanlah lawan mereka. Pada saat ini, Kai Zheng, wakil kapten teater Tiongkok Utara, dan Che Zichao, wakil ketua tim teater Tiongkok Selatan, juga datang bersama untuk bergabung dalam daftar obrolan Fang Guoxing dan Zhou Ming. Setelah saling menyapa sebentar, mereka tetap mengangkat topik ke pertandingan, dan mereka tak pelak lagi saling menyelidiki anggota andalan masing-masing di tengah. Namun, di mata semua orang, kekuatan utama andalan tim Baekfire kali ini sebenarnya adalah pria berkulit putih dan kurus, dan sejujurnya, mereka sedikit terkejut faktanya, dari sudut pandang para pemimpin tim utama, anggota S dalam tim yang bisa mendapatkan tangan, yang tidak 5 besar dan 3 tebal, tampak seperti menara besi hitam. Teater Cina Timur sebenarnya menggambarkan pemuda kurus seperti itu sebagai S-Team. Apakah tim Baekfire memutuskan untuk meninggalkan kompetisi besar ini? Para pemimpin masing-masing tim, meskipun semuanya meragukan apa yang disebut kartu truf tim Baekfire, pasti punya banyak air, tetapi karena Fang Guoxing mengatakan ini, tidak nyaman bagi yang lain untuk sampai ke dasar masalah, dan dengan cepat membuka topik. Para pemimpin tim mengobrol sebentar, dan berpisah lagi. Tim elit Baekfire, yang akrab dengan tempat tersebut, menghabiskan sekitar beberapa hari sebelum dan sesudahnya. Seminar kepala militer secara resmi ditutup selama periode ini, dan kompetisi militer akan dibuka secara resmi keesokan harinya. Pada hari kompetisi besar, tim elit Baekfire bangun pagi-pagi dan menghentikan semua program pelatihan. Setelah sarapan, mereka mulai mengemasi barang-barang mereka. Tidak lama kemudian Jiang Peng dan Fang Guoxing memasuki asrama. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera berdiri dalam antrean. Jiang Peng melirik kerumunan dengan ekspresi serius, dan berkata, kawan-kawan. Tim elit Baekfire, setelah pelatihan dan persiapan selama setahun, hari ini akhirnya tiba saatnya penilaian akhir. Saya percaya bahwa bagi kalian masing-masing, tahun lalu adalah tahun yang sulit dan berkesan. Kalian dapat bergabung dengan tim elit Baekfire, yang sebagian besar didasarkan pada kemauan dan ketekunan kalian yang kuat. Percayalah, kalian harus memiliki pemahaman yang mendalam dari latihan kalian yang rumit dan keras seperti biasanya. Untuk menghadapi perang modernisasi di masa depan, kalian harus memiliki standar yang lebih tinggi dan persyaratan yang lebih tinggi untuk diri kalian sendiri, sehingga dapat mengasah kemauan kalian untuk memenuhi kebutuhan baru medan perang masa depan dan tantangan baru dalam mempertahankan tanah air kalian. Seorang pejuang tidak akan mengakui kekalahan. Hanya kemenangan yang akan membuat kita layak bagi bangsa dan misi suci yang diberikan kepada kita. Di medan perang, ada kemenangan dan juga kekalahan. Kalian adalah calon pemenang, dan kalian mungkin juga calon pecundang. Namun, kegagalan bukanlah hal yang buruk. Yang buruk adalah hilangnya hati yang mendambakan kemenangan. Oleh karena itu, saya harap kalian dapat menggunakan potensi kalian sepenuhnya untuk berjuang demi kemenangan. Pada akhirnya, bahkan jika kalian gagal, kalian dapat merasa malu. Besok, kalian juga akan berdiri dan berkata kepada diri kalian yang kemarin, saya telah menang, saya telah mengalahkan kalian kemarin, saya adalah pemenang hari ini. Saya ingin mendengar pernyataan seorang pemenang sekarang. Bisakah kalian melakukannya? Petik 2. Ya, teriak semua orang di tim elit, memperlihatkan kepercayaan diri yang kuat di udara. Jiang Peng menunjukkan ekspresi puas dan menoleh ke arah Fang Guoxing. Fang Guoxing mengangguk dan berkata, kawan-kawan, apa yang baru saja dikatakan Kapten sangat bagus. Secara umum, tidak ada yang perlu saya tambahkan. Saya akan berbicara singkat tentang statistik kontes besar sebelumnya. Teater kami, pada sesi terakhir dalam kompetisi besar, hasil akhirnya adalah keempat, yang tidak ideal. Kali ini, kepala tertinggi kami, menggunakan hubungan pribadi, mengundang kepala instruktur Lin Jianxuan dari tim.
Aksi khusus nasional untuk melakukan pelatihan jangka pendek bagi semua orang. Meskipun waktunya lebih singkat, tetapi seberapa efektif pelatihannya, semua orang telah melalui waktu yang begitu lama. Waktu telah dialami. Hasil pelatihan Anda sebenarnya telah mencapai tempat ketiga di antara semua tim dalam kontes terakhir. Jika Anda melihat hasil kontes terakhir, Anda seharusnya memiliki kesempatan untuk mencapai tiga besar. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa data sesi sebelumnya sudah lewat. Jika standar sesi sebelumnya digunakan lagi, sebenarnya tidak objektif untuk melihat sesi ini. Oleh karena itu, saya berharap kalian dapat menantang diri sendiri, mengerahkan kemampuan tempur terbaik kalian, menantang hasil terbaik kalian, dan memenangkan penghargaan untuk diri sendiri dan kolektif, seperti yang dikatakan Kapten. Akhirnya, saya berharap semua kawan akan mendapatkan hasil yang baik di arena, untuk wilayah militer kita, untuk tim Backfire, untuk diri sendiri, dan kejayaan. Semoga kalian beruntung. Petik 2. Fang Guoxing berbicara dengan Jiang Peng dan memberi hormat kepada semua orang juga memberi hormat pada saat yang sama. Pembicaraan latihan pra-pertandingan resmi berakhir. Para anggota tim elit Backfire mengambil peralatan mereka, mengikuti Jiang Peng dan Fang Guoxing, meninggalkan asrama, naik bus ke tempat kompetisi. Tiba di tempat kompetisi, setelah turun dari bus, semua orang mulai bertindak sendiri-sendiri. Jiang Peng, sebagai pengamat wasit khusus, perlu naik podium untuk mengamati upacara tersebut. Fang Guoxing sebagai pemimpin, semua proyek perlu mengikuti seluruh proses, dan melakukan pekerjaan dengan baik dalam dukungan logistik. Tim Backfire mengikuti Fang Guoxing dan datang ke area persiapan pra-pertandingan untuk mempersiapkan pertandingan. Di area persiapan, nama-nama merek dari berbagai tim telah ditempatkan. Teater Tiongkok Timur, tim Backfire. Teater Southland, Sharp Squad. Teater Tiongkok Utara, Tigers. Teater Guoxi, tim Pantom. Medan Perang Menengah, Klan Dragon Fang. Hampir semua tim siap untuk datang ke area persiapan tepat waktu dan mulai menyelesaikan peralatan mereka. Meskipun masing-masing tim telah melakukan kontak singkat di lokasi pengujian dalam 2 hari terakhir, karena keterbatasan waktu, mereka tidak saling memeriksa secara cermat. Tim-tim besar akhirnya berkesempatan untuk berkumpul bersama, dan juga memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan perlengkapan untuk melihat lawan-lawan di sekitar mereka. Tim Backfire bukanlah lawan terkuat yang potensial karena performa masa lalunya. Jadi sebagian besar tim hanya melirik mereka dan akhirnya memfokuskan perhatian mereka pada tim terkuat, tim Dragon Tooth. Sebagai tim dengan rekor 5 kejuaraan berturut-turut, tim Longya memiliki momentum yang kuat, yang dapat dikatakan tidak kurang dari seketika. Terutama prajurit berbakat terkenal Suewu di tim Longya adalah inti dari pandangan semua orang. Suewu tampaknya tidak peduli bahwa semua orang melihat dirinya sendiri. Dia hanya mengkonsolidasikan perlengkapannya. Baginya tampaknya hanya ada satu tujuan, yaitu gelar Raja Kontes, dan yang lainnya bukan miliknya. Pertimbangkan cakupannya. Komandan utama wilayah militer belum tiba. Para kapten tim khusus utama telah datang ke area wasit untuk duduk. Sebagai wasit utama kompetisi militer, Lin Jianxuan juga telah datang ke kursi wasit. Sebagai wasit, orang dengan pangkat militer tertinggi, kapten lainnya, berdiri dan tertawa serta mendekatinya. Ding Yu, kapten komandan pasukan khusus teater Tiongkok Tengah, meskipun ia menyapa Lin Jianxuan, sebenarnya tampak sedikit sinis. Lin Jianxuan dan Ding Yu tidak hanya saling mengenal tetapi juga bekerja bersama di unit yang sama. Keduanya adalah mantan kapten tim, dari tim operasi khusus nasional. Hubungan mereka tidak baik, tetapi tidak buruk. Namun kemudian, karena terpilihnya kembali seorang kapten detasemen, keduanya mulai retak. Karena Lin Jianxuan dan Ding Yu sama-sama pesaing kuat dalam posisi detasemen pada saat itu, dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan menerima siapapun. Kemudian, Lin Jianxuan diangkat dan menjadi kapten detasemen baru dengan kemampuannya yang luar biasa. Ding Yu akhirnya tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Tidak dapat menerima lawan yang pernah setingkat dan menjadi atasan langsungnya, Ding Yu akhirnya memilih untuk meninggalkan korps operasi dan pindah ke pasukan khusus daerah militer Tiongkok Tengah. Setelah datang ke tempat itu, Ding Yu mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, dan para pejabat menjadi semakin maju, dan akhirnya menjadi kapten kelompok khusus daerah militer Guodong. Pada suatu waktu Ding Yu juga berpikir bahwa ia memilih untuk meninggalkan korps operasi sebagai pilihan yang bijaksana.
Yang tidak ia duga adalah bahwa setelah bertahun-tahun, ia melihat Lin Jianxuan lagi. Level pihak lain bahkan lebih tinggi darinya. Ia sama seperti tahun itu, dan ia masih harus memanggil kepala pihak lain. Terlebih lagi, Ding Yu merasa sedikit getir. Meskipun sekarang ia dianggap sebagai orang yang berbobot tinggi, ia telah mencapai hambatan perkembangan. Jika ia ingin menerobos posisi ini, bahkan lebih sulit untuk mencapai langit. Tetapi pada saat yang sama, Lin Jianxuan benar-benar menerobos level krusial, dan dalam hal usia pihak lain, perkembangan masa depan pasti meroket. Ding Yu memikirkan dirinya sendiri, dan kemudian memikirkan Lin Jianxuan. Ia merasa bahwa jarak antara dirinya dan pihak lain tidak semakin dekat, tetapi semakin besar dan besar. Mungkin dalam beberapa tahun, Lin Jianxuan akan menjadi eksistensi yang membuat dirinya dihormati. Apakah lebih buruk daripada orang lain sejak awal? Tampaknya jawaban ini membuatnya tidak dapat diterima. Karena Lin Jianxuan adalah wasit kontes, dan Ding Yu juga merupakan salah satu wasit utama yang bertugas karena lapangan tuan rumah. Keduanya adalah anggota penting dari komite wasit, dan segera ada anggota staf tim wasit. Ke samping, para kapten dari daerah militer lain, meskipun mereka juga anggota komite wasit, hanya wasit nominal, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Yu Junping, kapten teater Cina Utara, memandang Lin Jianxuan dan Ding Yu yang berjalan pergi sebelum berbalik untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Ya, saya ingat apakah tim Ding juga dari korps aksi sebelumnya. Petik 2. Yan Licheng, kapten teater Guoxi, berkata, saya juga mendengar orang lain berkata. Tetapi saya tidak tahu mengapa tim D meninggalkan korps aksi karena itu. Benar, apakah ada yang tahu? Huang Hongxi, kapten dari teater Tiongkok Selatan, berkata, saya dengar itu karena ada kesempatan untuk promosi. Konon katanya keduanya punya posisi yang mirip waktu itu. Akhirnya, tim D kalah dari Lin Jianxuan dan keluar dari tim dan pindah ke Brigade Menengah. Yu Junping dari distrik utara tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Lin Jianxuan terlihat dingin. Secara pribadi, dia punya pergelangan tangan, dan bahkan tim Ding bukanlah lawannya. Yan Licheng dari distrik barat tertawa, jadi saya bilang, orang tidak boleh terlihat baik, dan nama Raja Serigala itu ada di luar. Waktu dia masih jadi tentara, tidak ada yang tahu, dan kemampuannya tidak sejelas kelihatannya, dingin. Huang Hongxi dari distrik utara tertawa, meskipun kami tidak banyak berhubungan dengan tim aksi ini, saya rasa atmosfer persaingan tim ini pasti lebih sengit daripada tempat kami. Jiang Peng, dari distrik timur, berkata, sebenarnya, Lin Jianxuan. Meskipun tampaknya sedikit dingin, tetapi kemampuan orang ini harus ditegaskan. Saya pikir kepemimpinan di atas mungkin mewah untuknya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa tim aksi juga merupakan kelompok elit, dan mereka yang kurang mampu tidak akan pernah bisa menjadi wakil kapten? Petik 2. Ketika para kapten di sekitarnya mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk satu demi satu. Meskipun Lin Jianxuan hanya instruktur kepala dan wakil ketiga dari tim operasi, pangkatnya hanya satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Namun, level orang lain ini, tetapi level hari lain, dan level mereka sama sekali tidak sama. Yu Junping dari distrik utara berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, korps aksi ini, meskipun memiliki status khusus, tidak semua orang dapat melakukannya. Dikatakan bahwa seringkali ada tugas rahasia yang dikeluarkan di atas, dan ada banyak kegiatan pemimpin besar. Yang mana, jika Anda tidak menjaga lapangan dengan baik, Anda juga harus memikul banyak tanggung jawab. Pikirkan baik-baik, atau pasukan lokal kita lebih baik, setidaknya tekanan pada tubuh tidak sebesar tim umum. Petik 2. Huang Hongxi dari utara negara itu berkata sambil tersenyum, saya katakan kepada tim. 3 perintah dan 5 aplikasi di atas tidak boleh berkembang biak dengan gaya malas. Anda mengatakan ini, jelas itu berarti menghindari tanggung jawab. Hati-hati saya pergi ke atas untuk melaporkan Anda. Anda tidak bisa memakannya, pergi. Hehehehehe, yang lain tertawa pada saat yang sama. Anda, Yu Junping dari distrik utara juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ya untuk tim kuning. Anda masih jujur memberitahu kami, apakah Anda memiliki senjata rahasia di tim Anda tahun ini? Bicaralah agar kami memiliki persiapan mental atau semacamnya. Huang Hongxi dari distrik barat tertawa, senjata rahasia apa yang bisa kita miliki? Hampir sama seperti tahun lalu, tetapi karena tim berani menanyakan ini,
apakah ada pendatang baru yang kuat di tim Anda? Jiang Peng dan Yan Licheng dari Guonan mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama mereka berdua menunjukkan ekspresi yang menarik dan menatap Yu Junping bersama-sama. Yu Junping mendengar senyuman dan berkata, pendatang baru yang luar biasa tidak dapat berbicara tentang apapun. Tetapi memang ada anggota tim yang baik. Ya, untuk tim kuning, jika Anda tidak memiliki senjata rahasia, saya khawatir Anda akan menjadi tahun ini. Itu bukan lawan kita. Anda harus tahu bahwa tentara utara Yu Junping dan tentara barat Huang Hongzhi adalah tempat kedua atau ketiga dalam kontes terakhir. Selain itu, kedua tim selalu menjadi pesaing. Mereka secara alami ingin saling menyalip dalam permainan. Tentu saja, Huang Hongzhi tidak ingin kehilangan momentum, dan kemudian tertawa, tim Yu. Pertandingan ini belum dimulai. Katakan saja sebanyak itu, jangan takut pertandingan akan dimulai, apakah kalian akan dibanting? Jangan lupa dalam kontes terakhir, kami berada di urutan kedua, dan kalian hanya berada di urutan ketiga. Yu Junping tersenyum dan berkata, aku tidak peduli dengan orang-orang pemberani. Tim kuning telah mengatakannya, itu yang terakhir. Meskipun kalian telah mempertahankan dua pemain luar biasa terakhir kali ini. Tetapi menurut pendapatku, tim kalian tidak lebih dari level sesi sebelumnya. Menilai saat ini dengan standar masa lalu, tim kuning. Mungkin cara berpikir kalian seharusnya benar-benar maju seiring berjalannya waktu. Huang Hongzhi mendengar senyum penuh arti ketika dia mendengar kata-kata itu, pergilah ke tim. Aku tidak berharap kalian akan menanyakan tentang tim kami, itu cukup jelas. Sepertinya kalian tidak melakukan lebih sedikit pekerjaan rumah kali ini, sekarang kalian seharusnya percaya diri penuh. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Yu Junping tertawa, kita disebut pemberani demi pemberani. Kita bisa saja gugur sekali di satu tempat, dua kali di satu tempat, dan mustahil hal itu terjadi dua kali di pasukan utara kita. Huang Hongzhi dari distrik barat tertawa dan berkata, saya katakan kepada tim. Bahkan jika Anda ingin menyatakan deklarasi kemenangan Anda tidak boleh menembaki kami. Jangan lupa, tim Dragon Fang adalah tim terkuat di sini. Haruskah saya menunggu tim kembali dan memberitahunya lagi? Jiang Peng dan Yan Licheng tertawa ketika mereka mendengar. Cibiran Yu Junping pada Huang Hongzhi tidak dianggap serius. Saya mengakuinya, tim Longya memang sangat kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak terkalahkan. Jika skor rata-rata tim Ding masih tetap pada level sebelumnya, maka tim Longya akan mengatakan bahwa Homekot terbalik. Bukan tidak mungkin. Kata-kata Yu Junping mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat di antara kalimat-kalimatnya, yang mengejutkan beberapa orang di sekitarnya. Mungkinkah kartu hall lawan benar-benar sangat kuat? Apakah bahkan tim Longya terakhir tidak saling memandang? Ketika Yan Licheng mendengar ini, dia menyela, ya. Kudengar mereka ada di tim Ding. Kali ini, sepertinya ada juga pemain andalan yang sangat kuat yang bergabung. Tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jiang Peng mengangguk dan berkata, aku juga mendengarnya. Sepertinya disebut, Suewu. Huang Hongzhi berkata, aku pernah mendengar tentang Suewu ini. Pasti tidak mudah untuk percaya bahwa seseorang yang bisa disebut sebagai andalan di tim Dragon Tooth. Yu Junping mengangguk dan berkata, aku mengakuinya. Itu mungkin. Tapi apa sebenarnya Suewu ini? Semua orang baru saja mendengarnya. Tapi tidak peduli apa, aku punya hasil timku dalam kompetisi besar ini, sangat percaya diri. Huang Hongzhi melihat bahwa Yu Junping begitu percaya diri, dan dia sedikit khawatir. Meskipun timnya saling menang dalam kontes terakhir, keuntungan kemenangannya tidak besar. Selain itu, pemain utama dalam sesi ini masih pemain yang lebih tua dari sesi sebelumnya. Dari segi data, mereka tidak jauh berbeda dari sesi sebelumnya. Jika ada senjata rahasia di tangan lawan, itu pasti bukan untuk tim Anda. Berita bagus. Jiang Peng dan Yan Licheng mendengar kata-kata itu dan tidak berbicara. Sejujurnya, dalam kompetisi sebelumnya, tim keduanya seringkali merupakan hasil dari ekor bangau, dan tim tersebut tidak cukup bersaing. Meskipun hasil rata-rata kedua tim telah meningkat kali ini, menurut hasil sebelumnya, mereka seharusnya memiliki kekuatan untuk memengaruhi tiga besar. Tetapi sekarang keduanya begitu percaya diri sehingga Yu Junping berkata, mereka mulai kehilangan semangat. Itu tenang untuk sementara waktu. Huang Hongzhi tiba-tiba tersenyum, dan berkata, tim Yan. Saya tidak tahu bagaimana tim pedang Anda tahun ini. Jika ada pemain es, jangan sembunyikan. Marilah kita persiapkan mentalitas ke depan.
Yan Licheng tertawa, pemain andalan, itu tergantung pada keberuntungan. Itu bukan kubis Cina, itu yang Anda inginkan. Namun, kinerja rata-rata tim kami dalam proyek ini cukup bagus. Itu mencapai tempat pertama. Saya tidak percaya diri. Namun sebelum 3 teratas, mungkin itu tidak memiliki kesempatan. Oleh tim Jiang, bagaimana dengan Anda? Petik 2. Jiang Peng tertawa, hasil rata-rata tim kami kali ini masih bagus, dan ada anggota tim, kekuatan keseluruhannya tidak buruk. Itu dapat dianggap sebagai kartu truf. Jiang Peng mengatakan ini, sebenarnya, tidak sopan. Meskipun berbagai prestasi Zhang Yu termasuk yang terbaik di tim. Namun, itu bukan yang terbaik di seluruh kompetisi militer. Cukuplah untuk mengatakan bahwa dia adalah kartu truf. Jiang Peng juga khawatir bahwa Zhang Yu akan kehilangan rantainya ketika dia bermain tidak normal untuk sementara waktu, jadi dia tidak akan kehilangan muka, jadi tentu saja dia tidak ingin menjadi begitu. Penuh. Huang Hongzi berkata, sepertinya semua orang punya kartu kecil. Meskipun tim kita tidak punya pemain andalan, tapi aku sangat percaya diri dengan tim kita. Kalau begitu, kita hanya bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Yu Junping tertawa, mari kita lihat kebenarannya dalam permainan. Beberapa orang di sekitar mendengar senyuman dan tersenyum pada saat yang sama. Meskipun semua orang punya makna yang sangat dalam dalam kata-kata, teksnya adalah yang pertama dan yang kedua bukanlah militer. Bagaimanapun, militer adalah kelompok khusus yang mendorong persaingan. Bahkan jika tidak ada apa-apa, tidak bisa kehabisan momentum. Tentu saja, Jiang Peng dan Yan Licheng, karena hasil sesi sebelumnya, sedikit kurang percaya diri daripada Yu Junping dan Huang Hongzi. Tapi keduanya merasa punya sedikit kartu hol. Mungkin kali ini persaingannya mungkin lebih sengit dari yang diharapkan. Segera, Lin Jianxuan dan Ding Yu sama-sama sibuk dengan urusan mereka sendiri dan kembali duduk lagi. Tapi kali ini semua orang tidak mengatakan apa-apa, pemandangannya tampak sedikit lebih sepi. Seiring berjalannya waktu, pinggir lapangan juga berangsur-angsur dipenuhi oleh prajurit yang menjadi penonton di teater tengah. Puluhan mobil melaju dengan asap. Hampir bersamaan dengan munculnya mobil-mobil itu, band militer yang telah dipersiapkan di pinggir lapangan juga memainkan mars penyambutan. Tak perlu dikatakan lagi sekarang, para petinggi sudah ada di sini. Ketika para kapten melihat ini, mereka buru-buru berdiri, meninggalkan tempat duduk mereka, dan menyambut mobil itu. Setelah mobil berhenti, para kepala senior dari daerah militer utama melangkah keluar dari mobil. Dibandingkan dengan saling balas antara para kapten dengan komandan utama, setelah para kepala senior keluar dari mobil, mereka tampak banyak tertawa dan gelak tawa. Sekelompok besar kapten, serta beberapa kader dengan level yang cukup, menyapa masa lalu dan menyapa para perwira. Karena pertempuran besar berikutnya dari seluruh pasukan dianggap sebagai puncak hari ini, para kepala eksekutif memiliki harapan yang tinggi untuk bawahan mereka. Kata-kata itu tentu saja sangat baik, dan tentu saja mereka sangat senang kepada para kapten. Meskipun Lin Jianxuan bukan dari 5 wilayah militer, tidak ada seorang pun di sini yang tidak mengenalnya. Sebagai seorang selebriti di sekitar seorang pemimpin besar dari tingkat yang lebih tinggi, seorang guru besar di dalam secara alami lebih istimewa. Para eksekutif senior ini semua tersenyum dan menyapa Lin Jianxuan. Para kapten di sekitarnya melihat rasa iri dan tidak dapat menahannya. Secara khusus, Ding Yu dari tentara menengah sedikit tidak berdaya di dalam hatinya, dan terkadang dia juga berpikir bahwa jika dia tidak memilih untuk meninggalkan korps aksi di awal, mungkin statusnya akan mirip dengan Lin Jianxuan. Tetapi sudah terlambat untuk berpikir. Dan peluang lokal, meskipun tidak ada banyak tim operasi, tetapi tidak berarti tidak ada peluang sama sekali. Mungkin dalam beberapa tahun, saya akan melewati ambang kehidupan yang penting selangkah demi selangkah. Setelah menyapa, semua orang naik ke podium untuk duduk, dan para kapten besar kembali ke kursi wasit. Dengan berakhirnya musik militer secara resmi, tuan rumah mulai memperkenalkan para pejabat yang berpartisipasi. Perkenalan para peserta telah berakhir, dan kepala konferensi tingkat tertinggi pun berpidato. Pidato kepala tertinggi pun berakhir, dan kepala teater Perang Timur, sebagai tuan rumah, juga menyampaikan pidato singkat sebelum akhirnya mengumumkannya. Kompetisi seluruh pasukan secara resmi dimulai. Seluruh kompetisi militer terdiri dari proyek di tempat dan proyek di luar tempat. 5 tim elit, setelah periode pengenalan dan penyesuaian yang singkat, siap untuk semuanya.
Dengan pengumuman direktur teater bahwa kompetisi besar telah resmi dimulai, beberapa tim telah mulai mengirim pasukan. Proyek pertama dari kontes besar, rintangan 400 meter. Sebagai salah satu acara klasik dari seluruh kompetisi militer, rintangan 400 meter selalu menjadi acara pembukaan selama kompetisi. Kelima tim utama semuanya ingin mendapatkan skor yang baik dalam proyek pembukaan sebagai starter mereka. Kelima tim utama masing-masing akan mengirim 4 pemain untuk bermain. Setelah 4 putaran kompetisi, tim dengan waktu paling sedikit akan menerima 5 poin pertama. Tim Backfire, penampilan daftar rintangan 400 meter, sesuai dengan jadwal penampilan pelatihan rintangan 400 meter mingguan tim. Hanya sedikit penyesuaian dalam urutan penampilan. Pertandingan belum resmi dimulai, dan para pemain dari tim-tim utama pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat pertandingan final. Para pemimpin teater senior di podium juga saling berbisik, dan mereka semua tampaknya sedang mendiskusikan tim mana yang akan mendapatkan 5 poin pembuka. Tentu saja, bagi para eksekutif senior ini, jika tim mereka dapat memperoleh hasil yang kuat dalam proyek pembukaan, maka itu wajar saja jika mereka sangat disegani di hadapan para eksekutif lainnya. Di sisi lain, tim dengan sampah terbanyak di tim juga akan langsung dihajar. Inilah sebabnya mengapa para pemimpin wilayah militer utama sangat mementingkan pertandingan. Para kapten dari kelompok wasit juga memberikan petunjuk tentang situasi di lapangan. Huang Hongzi dari teater Tiongkok Barat memandang Ding Yu di samping dan berkata, "Ding, kudengar ada anggota bernama Sue Wu di timmu. Aku tidak tahu siapa dia." Ding Yu melihat ke arah lapangan dan berkata, "Orang yang sedang menjalankan uji coba." Para kapten di sekitarnya mendengar bahwa Kiki melihat ke arah area tempat tim Longya berada. Seorang pemuda jangkung dan kuat di antara kerumunan sedang menjalankan uji coba proyek tersebut. Para kapten besar semuanya sangat berpengetahuan dalam cara mengatakannya. Dilihat dari sosok Sue Wu dan kecepatan lari uji cobanya, aku tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Tampaknya tentara menengah masih menjadi yang pertama tahun ini. Sebutkan pesaing yang paling kuat. Yan Licheng dari Guoli berpikir sejenak dan berkata, "Ya, tim D. Aku tidak tahu bagaimana skor rintangan 400 meter Sue Wu." Umumnya, Ding Yu mendengar senyuman. Beberapa orang di sekitar mendengar ini, dan semuanya tampak tidak percaya. Persaingan ketat tim Dragonstud, siapa yang tidak tahu di sini? Tinggal pilih satu orang dari tim dan pergi ke tim lain untuk menjadi kartu truf utama. Longya akan menjadikan seseorang dengan nilai rata-rata sebagai pemain andalan. Bicaralah, tidak ada yang akan percaya. Huang Hongzi melihat ke arah anggota tim yang sudah familiar dengan lapangan di kejauhan, dan tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, "Ya untuk tim. Bukankah tadi kalian bilang tim kalian punya pemain andalan? Yang mana? Tunjukkan pada kami." "Tidak mungkin." Yu Junping berkata, "Orang yang paling tinggi adalah dia, namanya Zuo Yicheng." Beberapa kapten mendengar bahwa mereka tampak seperti posisi teater Tiongkok Utara. Memang ada seorang pria jangkung di antara kerumunan, yang jauh lebih tinggi dari Sue Wu, dan cukup kuat. Adalah pemain yang sangat kuat. Tim Yu, aku tidak menyangka pemain andalan kalian cukup tinggi. Huang Hongzi menatapnya, lalu tersenyum lagi, sangat tinggi. Jangan takut terjebak saat melewati rintangan. Yu Junping berkata sambil tersenyum, pertandingan ini bergantung pada hasil, bukan pada bentuk tubuh. Selain itu, jika dilihat dari ukuran, salah satu anggota tim Jiang lebih tinggi dari kita. Beberapa orang di sekitar mendengar berita itu, dan tentu saja mengalihkan pandangan mereka ke area tim Backfire. Zhang Yu di antara kerumunan tampak sangat jelas. Faktanya, para pemain yang dapat dipilih untuk tim elit di 5 arena utama umumnya bertubuh sedang, dan tidak banyak orang yang sangat tinggi dan sangat pendek. Dapat dikatakan bahwa dari segi tinggi badan saja, Zhang Yu sudah menjadi yang tertinggi dari semua pemain dalam kompetisi ini. Dan yang lebih penting, meskipun Zhang Yu tinggi, dia terlihat agak ramping, tidak seperti Sue Wu dan Zuo Yicheng yang sekilas tahu, sangat kuat dan sangat kompetitif. Ketika tim Backfire memilih pemain, tampaknya agak aneh bahwa standar tinggi dan berat badan begitu rendah. Yan Licheng menoleh untuk memikirkannya, dan berkata, "Ke tim Jiang. Bukankah kamu mengatakan, apakah timmu juga memiliki pemain yang bagus?" "Siapa itu?" Jiang Peng tersenyum dan berkata, "Baru saja orang besar tadi. Namanya Zhang Yu." Orang-orang di sekitarku tercengang pada saat yang sama.
Pemeriksaan ulang bersyarat Zhang Yu lagi, aku ingin melihat apakah aku melewatkan sesuatu tadi. Orang ini sebenarnya adalah setengah kartu truf di mulut Jiang Peng. Asli atau palsu? Pada saat ini, Lin Jianxuan juga melihat Zhang Yu di antara kerumunan, dan senyum langka berkedip di sudut mulutnya. Rintangan 400 meter, waktu persiapan sudah berakhir, dan perlombaan akan resmi dimulai. 5 tim utama dibagi menjadi 4 grup. Karena hanya ada 3 lintasan di lapangan, 5 orang dari setiap grup akan bermain dalam 2 kelompok, dan urutannya akan diundi. Yan Hao, sebagai kapten, melakukan pertarungan pertama, yang merupakan tembakan ke tim. Kelompok pertama, tim yang bermain di babak pertama, adalah Harimau Angkatan Darat Utara, tim Pedang Angkatan Darat Selatan, dan tim Longya Angkatan Darat Menengah. 3 kelompok pemain datang ke titik awal untuk mempersiapkan. Dengan tembakan wasit di pinggir lapangan, di tengah teriakan para prajurit di antara penonton, acara pertama dari seluruh kompetisi tentara, rintangan 400 meter, secara resmi dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi anggota tim untuk memimpin 2 lainnya, dan menyelesaikan akselerasi linier 100 meter pembukaan. Proyek rintangan berikutnya adalah melangkah di tumpukan 3 langkah, menyeberangi lubang, menyeberangi tembok rendah, naik papan, menyeberangi peron, naik tangga, melewati jembatan kayu, naik tembok tinggi, dan mengebor jaring tumpukan pendek. Ikuti putaran di sekitar bendera, lompati jaring, seberangi tembok tinggi, bor dermaga jembatan, seberangi tangga, seberangi peron, bor lubang di tembok, turun ke lubang yang dalam, dan injak tumpukan 3 langkah. Akhirnya, kembali 100 meter lurus. 3 kelompok pemain, di antaranya tim Longya, adalah yang tercepat, memimpin 2 lainnya dari awal hingga akhir garis. Karena Longya adalah tim tuan rumah, para penonton di pinggir lapangan, melihat tim elit mereka sendiri, dapat menjadi yang pertama melewati garis, dan mereka juga bersemangat. Sorak-sorai penonton seperti tsunami gunung, membuat tim lain merasa sedikit Alexander. Ding Yu sangat puas ketika dia melihat anggota timnya melewati garis untuk pertama kalinya. Yu Junping dari Tentara Utara, meskipun beberapa tidak puas dengan baris kedua timnya, tetapi dia juga tahu bahwa tim Longya kuat, karena ada pemain es di belakangnya, jadi dia tidak menunjukkan kekalahan apapun. Yan Li Cheng dari Tentara Guoxi tampak sedikit tidak wajar. Awalnya, ia berpikir bahwa rekan satu timnya dapat bersaing untuk mendapatkan wajah dirinya dan yang lebih unggul dalam kompetisi besar ini. Tetapi dalam kompetisi sebelumnya, rekan satu timnya memang berada di garis terakhir dan jarak di antara mereka tidak dekat. Mudah, pikirkan tentang kemungkinan corak sersan itu. Secara alami, coraknya agak jelek. Kelompok pertama, babak kedua, adalah pertempuran antara tim Baekfire dan tim Pantom. Yan Hao, sebagai tim awal tim Baekfire, harus mengatakan bahwa tekanannya tidak kecil. Namun, sebagai anggota tim dengan rintangan 400 meter di sebelah Zhang Yu, ia harus menggunakan skor terbaiknya untuk berlari sejauh penuh dan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak waktu bagi Zhang Yu. Tembakan pemula. Yan Hao dan lawan-lawan dari tentara barat tetangga bergegas maju pada saat yang sama. Keduanya dapat dikatakan telah berjalan beriringan sejak awal, dan Jiang Peng juga segar kembali. Pertama kali saat ia berlari lurus mengitari bendera, Yan Hao bahkan melewati lawannya sedikit lebih cepat dan memimpin untuk mengitari bendera. Namun, pada rintangan 100 meter berikutnya, anggota tentara Guoxi menunjukkan keterampilan teknis yang lebih baik daripada Yan Hao, dan secara bertahap memulihkan waktu yang ditarik Yan Hao saat ia berada 100 meter jauhnya. Untungnya, kualitas psikologis Yan Hao masih sangat tangguh. Ia mempertahankan ritmenya sendiri sesuai dengan kondisi latihannya. Meskipun ia sedikit di depan lawan setelah mengembalikan bendera untuk kedua kalinya, untungnya, kemampuannya untuk berakselerasi lurus lebih baik daripada lawannya. 2 orang terakhir menyeberang hampir bersamaan. Ketika waktu Yan Hao akhirnya diputar di layar lebar, Jiang Peng dan semua orang di tim Baekfire merasa lega pada saat yang sama. Skor akhir Yan Hao adalah 1 menit, 25 detik, 61, yang melampaui anggota tim tentara Guoxi dengan beberapa per 10 detik, yang dianggap sebagai pertandingan pertama. Di grup pertama, kelima tim mengakhiri kompetisi, dan hasilnya juga muncul di layar lebar. Tim Longya tingkat menengah, dengan catatan waktu pukul 1.22, 53,53, untuk sementara menduduki peringkat pertama dalam 5 tim teratas. Tim
Harimau Utara menduduki peringkat kedua dengan selisih waktu 2 detik. Tim Guodong Baekfire menduduki peringkat ketiga dengan selisih waktu 3 detik. Tim Hantu Guoxi juga menduduki peringkat keempat dengan selisih waktu 3 detik. Tim Pedang Tajam di bagian selatan zona perang menduduki peringkat kelima dengan selisih waktu 4 detik. Di akhir pertandingan grup pertama, para kapten 5 besar juga senang dan sedih. Kegembiraannya tentu saja karena ada transkrip yang bagus di awal, dan yang khawatir adalah para pemain yang memiliki harapan tinggi terhadap diri mereka sendiri, tetapi mereka belum bermain sebaik yang mereka bayangkan. Kelompok kedua kompetisi dimulai. Di antara kelompok pemain kedua, Zhuo Yicheng, pemain andalan Tigers, akan bermain di babak ini, yang tentu saja menjadi fokus beberapa kapten utama. Saya harus mengatakan bahwa Zhuo Yicheng memang pemain yang sangat kuat. Begitu pembukaan, dia memimpin yang lain untuk pertama kalinya. Dan dalam proyek-proyek berikutnya, Zhuo Yicheng masih mempertahankan standar yang tinggi. Hampir setiap proyek sangat mahir. Garis terburu-buru pertama melampaui para pemain dari dua tim utama dalam kelompok yang sama untuk menyelesaikan permainan. Waktu permainan Zhuo Yicheng di layar lebar sebenarnya adalah 1 menit, 20 detik, dan 15. Rekor tertinggi dalam sejarah rintangan 400 meter dengan pertandingan besar hanya kurang dari 1 detik. Skor ini membuat hampir semua orang merasa terkejut. Sebenarnya, rekor rintangan 400 meter telah dipertahankan selama bertahun-tahun, apalagi dipecahkan, dan sulit untuk menyambungnya. Zhuo Yicheng ini hanyalah pendatang baru di panggung kompetisi besar tentara untuk pertama kalinya. Sangat menakutkan untuk membayangkan bahwa dia dapat melakukannya. Huang Hongxi menatap Yu Junping sambil tersenyum, dan tertawa, selamat. Kepada tim, tampaknya tim Anda telah mengambil harta karun. Saya tidak menyangka Zhuo Yicheng ini begitu kuat. Senyum langka juga muncul di wajah Yu Junping, berkata, tidak apa-apa. Huang Hongxi berkata, di tim, ada pemain yang begitu kuat dan begitu rendah hati. Anda setidaknya harus menjaga suasana hati kami. Hehehehe. Yu Junping tertawa, sebenarnya, hasil latihan Zhuo Yicheng yang biasa adalah yang terbaik dan lebih baik dari ini. Hari ini adalah permainan yang normal. Saya pikir itu mungkin terkait dengan tempat dan lingkungan yang tidak dikenal. Kandang Tentara Utara dan seluruh catatan militer dari kontes mungkin perlu ditulis ulang. Setelah itu, dia tersenyum dan menatap Ding Yu yang tidak jauh. Mendengar nada provokatif Yu Junping, para kapten utama lainnya juga tersenyum pada saat yang sama. The Tigers datang dengan mengancam. Tampaknya tim Longya ingin menyelesaikan 5 kejuaraan berturut-turut di kandang, yang tidak sesederhana itu. Ding Yu tidak berbicara saat ini, dan tidak melihat adanya kecemasan. Set kedua kompetisi berakhir, dan peringkat tim utama juga berubah. Tim North Tigers berhasil melakukan serangan balik dan menempati peringkat pertama. Tim Longya dari sekolah menengah berada di peringkat kedua dengan selisih lebih dari 1 detik. Tim Guodong Baekfire berada di peringkat ketiga dengan selisih 7 detik. Tim Hantu Guoxi juga berada di peringkat keempat dengan selisih 7 detik. Tim Guonan Lijian berada di peringkat kelima dengan selisih 9 detik. Grup ketiga bertanding, dan itu dimulai. Karena persaingan sengit antara tim Longya dan tim Harimau, persaingan antara kedua tim secara alami menjadi fokus semua orang di antara penonton. Tembakan pembuka. Para anggota kedua tim telah mengerahkan semua kekuatan mereka, dan harus mengatakan bahwa ketika beberapa putaran pertama bendera, keduanya hampir berdampingan. Namun, dalam fase sprint terakhir, para anggota tim Longya secara bertahap menunjukkan kekuatan fisik mereka, dan berlari sedikit lebih dulu. Yu Junping merasa sedikit kesal, untuk mengetahui bahwa lari ini adalah yang krusial. Jika dia dapat memperluas keunggulan, timnya dapat menumbangkan tim Gigi Naga di pertandingan pertama. Tetapi sekarang, segalanya jauh dari sederhana seperti yang dibayangkan. Di putaran kedua dari 3 grup, tim Baekfire akan dimainkan oleh Lu Mingliang. Dapat dikatakan bahwa rintangan 400 meter Lu Mingliang adalah yang terburuk dari 4 orang dalam kelompok yang sama. Pada saat ini, Jiang Peng pasti sedikit gugup. Anda harus tahu bahwa dari awal hingga sekarang, timnya telah tampil dengan baik, dan dianggap telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa tim mereka sendiri hanya unggul kurang dari 1 detik dari tim Pantom, dan keuntungan ini bersifat opsional. Oleh karena itu,
ia tentu saja tidak ingin Lu Mingliang menjatuhkan dirinya sendiri pada saat kritis ini. Lu Mingliang juga berada di bawah banyak tekanan karena Yan Hao dan Tang Jianan di depan keduanya memiliki hasil terbaik. Sekarang terserah mereka, meskipun Zhang Yu dari kelompok yang sama memiliki kekuatan terkuat, itu tidak berarti seberapa besar celahnya, ia dapat mengejar ketinggalan. Oleh karena itu, Lu Mingliang juga terus menyemangati dirinya sendiri, bertanya pada dirinya sendiri untuk memastikan bahwa ia dapat menunjukkan hasil yang dapat dilihat. Tembakan starter, Lu Mingliang juga mengambil energi untuk memberi makan dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya namun, anggota tim hantu dalam kelompok yang sama, sejak saat memulai, kekuatannya jelas telah melampaui Lu Mingliang. Memimpin sejak awal, dan keuntungannya semakin besar dan besar. Meskipun Lu Mingliang mengambil energi untuk memberi makan, tetapi kesenjangan antara ketidakberdayaan dan kekuatan lawan masih terlalu besar, dan dia hanya bisa melihat lawan memimpin banyak garisnya sendiri. Huang Hongzi merasa lega ketika dia melihat situasinya. Sebaliknya, Jiang Peng tertekan. Kompetisi grup ketiga telah berakhir, dan peringkat tim-tim utama sekali lagi berubah sedikit. Guobei Tigers, meskipun hasil mereka tidak memuaskan di babak ini, masih berada di peringkat pertama. Tim Longya menengah, dengan selisih kurang dari 1 detik, mengikuti dari dekat, menjaga kemungkinan untuk berbalik kapan saja. Tim hantu Guoxi, kelompok ini bermain dengan baik, pulih selama 2 detik, berada di peringkat ketiga dengan selisih 5 detik. Tim Guodong Baekfire, grup ini terlempar dan jatuh ke posisi keempat dengan selisih waktu 9 detik. Tim Guonan Lijian berada di posisi kelima dengan selisih waktu 10 detik. Grup keempat, grup terakhir, resmi dimulai. Berbicara tentang grup terakhir kompetisi, tentu saja, itu adalah Suewu, pemain andalan tim Longya. Saat ini, Yu Junping tidak dapat dihindari sedikit kecewa. Sebelumnya, meskipun tim mereka sendiri selalu mempertahankan keunggulan, keunggulannya tidak besar, dan mereka dapat digulingkan kapan saja. Dan pemain terakhir di grup yang sama, meskipun dia adalah unggulan kedua dalam tim, tetapi apakah dia dapat mengalahkan Suewu yang terkenal, dia juga tidak yakin secara psikologis. Harapan terbesar sekarang adalah Suewu baru saja mengatakan lebih dari yang dia katakan, atau dia mungkin digulingkan oleh lawan. Tembakan pembuka. Di grup keempat, 3 pemain di babak pertama, seperti anak panah yang lepas, bergegas keluar bersama. Suewu hampir seperti yang diprediksi oleh semua orang. Dari awal fase akselerasi, dia berlari cepat, dan segera meninggalkan 2 pemain dalam kelompok yang sama di belakang. Sungguh ketenaran. Ketika beberapa kapten melihat Suewu membalikkan bendera, mereka telah menyingkirkan 2 orang dalam kelompok yang sama, dan pada dasarnya mengenali kekuatan Suewu. Suewu memimpin 2 orang di belakangnya dan memimpin dalam menyelesaikan 2 putaran. Karena kali ini adalah rumah dari tentara menengah, ketika Suewu memimpin, teriakan penonton di rumah tampaknya mendidih, yang juga menginspirasi Suewu. Suewu akhirnya memimpin dalam menyelesaikan garis. Tak lama kemudian, layar lebar di lapangan menayangkan hasil Suewu. 1 menit, 18 detik, 33. Memecahkan rekor. Suewu benar-benar memecahkan rekor pribadi terbaik dari rintangan 400 meter dalam kontes besar, dan semua orang di lapangan merasa sedikit terkejut. Penonton juga bersorak kegirangan. Perlu Anda ketahui bahwa rekor rintangan 400 meter untuk kontes besar telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Untuk waktu yang lama, orang-orang merasa bahwa pencapaian ini telah mencapai batas fisik proyek. Saya tidak menyangka bahwa dalam kontes ini, seseorang benar-benar dapat memecahkan rekor yang mustahil ini. Suewu, nama yang sebelumnya tidak dikenal, kemungkinan besar akan menjadi pesaing paling kuat untuk kontes ini. Ding Yu melihat senyum langka di wajahnya setelah melihat prestasi Suewu. Saya harus mengatakan bahwa Suewu Neng kehabisan hasil seperti itu, yang membuatnya sangat puas. Bagaimanapun juga, hasil pelatihan dan hasil kompetisi tidak boleh disamakan. Suewu Neng menghadapi tekanan dan menghasilkan hasil seperti itu. Dapat dilihat bahwa lawannya pasti elit di antara para elit. Para kapten di sekitarnya melihat prestasi Suewu dan mengaguminya. Karena para pemain yang dapat memecahkan rekor besar itu pasti termasuk di antara para elit. Tampaknya kali ini tim Longya dapat mencapai 5 pertandingan kandang berturut-turut, itu seharusnya masih sangat mungkin. Tentu saja, orang yang paling
Menyedihkan adalah Yu Junping. Meskipun para pemainnya bermain dengan baik, masih ada kesenjangan besar dengan Suewu. Sekarang saya hanya berharap bahwa dalam proyek yang tersisa, Suewu ini tidak akan begitu abnormal. Jika tidak, harapan kemenangannya sendiri atas tim Longya harus menunggu hingga sesi berikutnya. Para kapten di sekitarnya, karena sopan santun, memberi selamat kepada Ding Yu. Ding Yu juga menanggapi dengan beberapa patah kata sambil tersenyum, dan akhirnya menatap Lin Jianxuan, yang belum berbicara sejak awal, dan berkata, "Tim Lin, apa pendapat kita tentang Suewu ini? Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk masuk ke dalam tim elit Anda dari Korps Aksi." Lin Jianxuan mendengar mengatakan, "Tidak apa-apa. Tetapi saya ingin masuk ke dalam kelompok elit kami, itu hampir." Para kapten yang mengikuti keduanya telah mendengar kata-kata itu, dan mereka juga aneh. Meskipun beberapa orang tahu bahwa ketika Lin Jianxuan dan Ding Yu bekerja bersama dalam tim, hubungannya biasa-biasa saja. Sekarang tampaknya hubungan antara keduanya lebih buruk dari yang diharapkan, karena bahkan kesopanan yang paling sedikit pun hilang. Ding Yu mendengar kerutan dan berkata, "Saya tidak menyangka standar tim menjadi begitu tinggi setelah saya meninggalkan tim." Ketika Lin Jianxuan mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Itu bukan standar tim yang tinggi. Itu karena level pemain Anda terlalu rendah." Ding Yu mendengar senyuman dan berkata, "Aku tidak tahu pemain seperti apa. Bisakah aku masuk ke hukum Lin?" Lin Jianxuan tersenyum dan berkata, "Aku mengatakan semuanya. Pasti anggota tim tingkat tinggi." Ding Yu mendengus dan berkata, "Sayang sekali. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan Lin sebagai pemain tingkat tinggi. Apakah dunia ini ada?" Lin Jianxuan berkata, "Aku tidak ada. Apa yang harus kukatakan tentang dia? Sebenarnya ada seseorang di sini, menurutku itu tidak buruk." Beberapa kapten di sekitarku mendengar Yu Junping pada saat yang sama ketika mereka mendengar ini. Aku menebak dalam hatiku, apakah Lin Jianxuan berbicara tentang kota harimau kiri dari Tigers? Kamu harus tahu bahwa dalam permainan sebelumnya, kinerja Zhou Yicheng hanya berada di urutan kedua setelah Suewu. Mungkinkah Lin Jianxuan berpikir bahwa potensi Zhou Yicheng lebih besar daripada Suewu? Ding Yu tentu saja berpikir begitu, meskipun dia tidak percaya bahwa Zhou Yicheng memiliki begitu banyak potensi. Tetapi jika Lin Jianxuan hanya ingin mengangkat lawan untuk menekan dirinya sendiri, dia tidak dapat memperlakukan lawan. Sekarang saya hanya bisa berharap Suewu akan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam beberapa ronde berikutnya. Pada saat itu, dia akan melihat apa yang dikatakan Lin Jianxuan. Melawan tim api, yang terakhir bermain adalah Zhang Yu. Yan Hao dan yang lainnya menyemangati Zhang Yu. Semua orang tahu bahwa dalam hal hasil latihan Zhang Yuping yang biasa, hampir tidak mungkin untuk memimpin tim untuk menyerang dua teratas. Namun, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, masih ada harapan besar untuk memengaruhi tempat ketiga, jadi semua orang di tim menaruh harapan untuk memengaruhi tiga teratas pada Zhang Yu. Zhang Yuze tampak santai dan menyuruh semua orang untuk tertawa, dan kemudian datang ke lintasan untuk berdiri di hadapan wasit. Dengan persiapan terakhir untuk dua pemain terakhir, para kapten di lapangan pada dasarnya berada dalam suasana hati yang berbeda saat ini. Saat ini, Ding Yu dari Tentara Menengah dan Yu Junping dari Tentara Utara tidak perlu khawatir. Lagi pula, dengan berakhirnya pertandingan grup sebelumnya, skor tim-tim utama pada dasarnya telah ditetapkan, dan tidak mungkin akan ada comeback. Huang Hongxi dari Tentara Barat tidak terlalu gugup. Meskipun permainan belum berakhir, timnya telah memimpin Tentara Cina Timur sebanyak 2 detik, dan para pemain dalam penampilan ini juga bagus dalam tim dan tidak mungkin kalah dari lawan selama lebih dari 2 detik. Tampaknya di babak pertama kontes, setidaknya 3 poin dicatat dalam tim. Berbicara tentang ketegangan, Jiang Peng dari Tentara Guodong dan Yan Licheng dari Tentara Guonan sedikit gugup. Meskipun Jiang Peng memiliki kepercayaan diri yang besar pada Zhang Yu, pihak lain terlalu muda, yang membuatnya khawatir. Kualitas psikologis pihak lain tidak baik, dan rantai itu dijatuhkan pada saat-saat kritis. Jika Zhang Yuzhen bersikap lunak di lapangan untuk sementara waktu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada atasannya. Yan Licheng juga gugup. Bagaimanapun, timnya dan pasukan timur Jiang Peng hanya tertinggal sedetik. Sekarang anggota timnya telah menyelesaikan pertandingan, saya harap itu hanya dapat diletakkan pada kinerja pasukan timur. Jika memungkinkan, kedua terakhir dan lebih baik dari kedua terakhir,
setidaknya tim mereka sendiri menembus hasil sesi sebelumnya, dan tidak akan membuat perwira senior terlalu tak tahu malu. Di lapangan, pistol start berbunyi lagi. Zhang Yu, yang sudah siap, dan anggota tim hantu dalam kelompok yang sama bergegas maju bersama. Keduanya memulai dengan segera, dan semua orang di antara penonton sedikit terkejut. Karena Zhang Yu berlari terlalu cepat, dapat dikatakan bahwa pada fase startup, lawan-lawan dalam kelompok yang sama terlempar. Dan di belakangnya berlari semakin cepat, lawan-lawan dalam kelompok yang sama tidak dapat mengejar. Tidak, mengapa anak ini berlari begitu cepat? Ya, apakah anak ini seorang atlet lari? Sepertinya itu adalah yang profesional. Para prajurit yang menonton pertempuran di pinggir lapangan juga banyak berdiskusi. Para kapten besar yang menonton pertandingan di lapangan juga sedikit terkejut. Meskipun orang-orang ini juga mendengar Jiang Peng sebelumnya, para pemuda di lapangan adalah andalan mereka. Namun sejujurnya, beberapa orang tidak menganggapnya serius. Sekarang tampaknya kita tidak bisa benar-benar meremehkan pemain utama dari tim manapun. Lin Jianxuan melihat Zhang Yu berlari seperti kelinci, dan juga menunjukkan senyum yang langka. Ketika Zhang Yu tiba di akhir lari 100 meter, lawan-lawan dalam kelompok yang sama hanya berlari hingga setengah jarak. Zhang Yu mulai kembali mengitari bendera. Setelah 3 langkah, ia tiba di lubang yang dalam. Zhang Yu melesat lebih dulu, mengandalkan bakatnya dalam melompat, ia melompati lubang yang dalam. Setelah lubang yang dalam, tibalah ia di dinding rendah. Pada saat ini, Zhang Yu tidak hanya tidak melambat, tetapi juga bergegas menuju dinding pendek dengan seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, ia benar-benar menggunakan rintangan untuk melompati dinding pendek. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan merasa aneh. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini selalu melakukan rintangan 400 meter. Meskipun dinding rendah disebut dinding rendah, sebenarnya itu tidak pendek. Ketika Anda melakukan tindakan ini, Anda harus memperlambat di akhir dan kemudian melompati dengan memegang dinding. Ketika Zhang Yu melompati dinding rendah, ia tidak menggunakan tindakan tradisional, tetapi langsung menggunakan tindakan rintangan standar. Mungkinkah ini teater Cina Timur? Penelitian terbaru tentang metode lompatan dinding baru gagal. Tanpa mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain, Zhang Yu melewati tembok rendah, hampir tidak melambat, dan bergegas menuju papan horizontal di depan. Ketika dia mencapai bagian depan mistar gawang, dia melompat ke depan, dan Zhang Yu mengeluarkan trik dan metode lompat guntingnya sendiri. Dia melompat dari mistar gawang dan jatuh ke tembok yang tinggi dan rendah. Tidak, seluruh penonton melihat pemandangan itu, dan mereka kesal. Karena tingginya pelat horizontal dan tembok rendah, itu sama sekali tidak sama. Papan horizontal lebih tinggi dari orang-orang. Kali ini Zhang Yu benar-benar melompat dari ketinggian hampir 2 meter. Jika bukan untuk pertama kalinya, semua orang tidak akan percaya semua yang mereka lihat. Para kapten kursi wasit juga tercengang. Sungguh, bagaimana mungkin anak ini melompati papan horizontal dari tanah dan melompat ke tembok yang tinggi dan rendah? Tindakan ini tidak berbeda dengan lepas landas. Bahkan Lin Jianxuan luar biasa. Sebenarnya, dia selalu berpikir bahwa dia tahu kekuatan penuh Zhang Yu. Tetapi sekarang gerakan lawan bahkan tidak tahu. Bocah bau, Lin Jianxuan tak pelak lagi menunjukkan sedikit kemarahan. Zhang Yu melangkah menuruni tembok tinggi dan rendah dalam 2 langkah, lalu melompat ke atas tangga. Tepat ketika semua orang mengira dia akan menaiki tangga seperti yang lainnya. Zhang Yu menendang ke depan dan melompat ke atas, dan saat dia membalikkan badan di tangga, dia mendorong pipa besi di tangga dan jatuh ke tanah dengan tenang. Penonton tercengang lagi. Asli atau palsu? Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mampu menyelesaikan putaran maju di tangga? Apakah anak Anda tidak takut jatuh seperti anjing yang memakan kotoran saat mendarat? Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, Zhang Yu sekarang harus berjuang untuk waktu, turun dari tangga dan terus berlari maju. Ketika dia bergegas ke depan jembatan sempit, dia melompat dan melompat langsung ke atas jembatan sempit. Menggunakan kecepatan inersia, dia hanya menginjak permukaan jembatan dan melangkah menuruni jembatan sempit. Langkahnya mengejutkan semua orang. Setelah turun dari jembatan, Zhang Yu menghadapi tembok tinggi, melaju ke depan, menginjak tembok,
dan bertindak seperti awan yang mengalir, jatuh dengan mudah ke tanah. Setelah melewati tembok tinggi, dia sampai di jaring tumpukan kurcaci. Zhang Yu menurunkannya, menggunakannya dengan tangan dan kakinya, seperti kadal yang cerdas, dan mengebor di bawah jaring. Setelah jaring tumpukan pendek, dia bangkit tanpa beberapa langkah dan berbalik lagi. Ketika Zhang Yu telah memutar bendera, lawan dalam kelompok yang sama mulai melewati rintangan pertama. Harus dikatakan bahwa di tengah-tengah permainan, keduanya telah membuka jarak yang cukup jauh. Setelah Zhang Yu berbalik, dia kembali ke jaring tiang pendek. Meskipun dia memiliki langkah yang besar, dia dapat dengan akurat melangkah ke celah jaring tiang pendek setiap saat. Setelah beberapa klik, dia telah melewati langkah menginjak jaring. Setelah jaring tiang pendek, Zhang Yu bergegas menuju tembok tinggi lagi, menginjak tembok, berbalik dengan satu tangan, dan jatuh ke tanah. Setelah melintasi tembok tinggi, dia bergegas ke depan jembatan sempit, tetapi kali ini dia tidak lagi harus menaiki dek jembatan, tetapi malah melilit jembatan 3 kali dan di sekitar dermaga. Menghadapi tangga, Zhang Yu melompat dan meraih tangga-tangga, seperti monyet yang cerdas, dengan cepat menyapu melewatinya. Di ujung tangga, dia memanjat naik turun tembok dan melompat dari papan horizontal. Lawan dalam kelompok yang sama hanya naik ke papan horizontal saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia agak mati rasa sekarang. Awalnya, ia masih percaya diri, berharap dapat mengalahkan Zhang Yu dan mencetak 3 poin untuk timnya. Sekarang tampaknya hal itu hampir mustahil. Karena pihak lain hanyalah makhluk non-manusia, bahkan jika ia mampu memperoleh hasil latihan sekarang, bahkan jika ia bermain di level ekstra. Zhang Yu tidak peduli dengan hal lain, sekarang dia hanya ingin menjadi lebih cepat, lebih cepat lagi. Dia bergegas ke dinding rendah, menurunkan tubuhnya, dan berjalan maju sambil menginjak tanah, tetapi terbang langsung dari lubang dinding rendah. Tidak, semua orang di pinggir lapangan melihat situasi dan tidak tahu harus berkata apa. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat mempercayainya. Pihak lain benar-benar dapat terbang melalui lubang di dinding rendah. Zhang Yu melewati lubang dinding, berguling beberapa kali di tempat, berdiri, bergegas ke lubang yang dalam, melompat ke lubang yang dalam, dan kemudian memanjat lagi. Setelah 3 langkah, putar bendera lagi. Dapat dikatakan bahwa 100 meter terakhir telah menghabiskan semua kekuatannya dan bergegas menuju garis finish, dan 100 meter terakhir begitu cepat sehingga tidak dapat dibandingkan dengan atlet profesional. Semua anggota tim Baekfire berada di akhir saat ini, berteriak untuk Zhang Yu. Sampai Zhang Yu Hong berhasil, semua orang langsung bersorak. Namun, penonton saat ini terdiam aneh. Setelah beberapa saat, penonton sepertinya mengingat sesuatu, dan pada saat yang sama mereka menoleh untuk melihat layar lebar, dan mereka semua sepertinya menebak seberapa hebat penampilan Zhang Yu. Sebagai lawan dari kelompok yang sama, para anggota tim Pantom akhirnya berhasil menyelesaikan permainan, dan hasil akhir keduanya juga diputar di layar lebar. 1 menit, 5 detik, dan 5. Melihat hasil akhir Zhang Yu, dapat dikatakan bahwa penonton tercengang. Orang-orang tampaknya tidak mempercayai semua yang mereka lihat. Karena Zhang Yu tidak hanya memecahkan rekor Suewu hanya 1 menit, 18 detik, 3 menit, dan 3 menit, tetapi juga memperbaiki rekor sebanyak 13 detik. Jika bukan karena penonton di lapangan yang menyaksikan seluruh proses permainan Zhang Yu, mereka benar-benar berpikir bahwa ada yang salah dengan pengatur waktu. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Apakah orang itu seorang atlet profesional? Bahkan jika kamu seorang atlet profesional, kamu seharusnya tidak dapat mencapai hasil seperti itu. Ya, sebenarnya, rekor rintangan 400 meter meningkat 13 detik. Apakah orang ini mencoba membuatnya mustahil bagi orang lain untuk memecahkannya selama 10.000 tahun? Monster, tim Baekfire benar-benar memiliki monster. Oh, tampaknya permainan ini semakin menarik. Para prajurit yang menonton di pinggir lapangan semuanya terkejut membicarakan apa yang baru saja terjadi. Para eksekutif senior di podium, saat ini, juga sangat dekat satu sama lain. Mereka semua tampak tidak masuk akal bagi Zhang Yu, seorang anggota teater Cina Timur. Bahkan kepala teater Cina Timur, merasa agak sulit dipercaya. Meskipun dia telah mendengar dari Jiang Peng sebelumnya, ada seorang pria baru di tim bernama Zhang Yu,
yang mengatakan bahwa dia berbakat dan perlu bergabung dengan tim melalui jalur khusus. Dia meyakinkan bahwa lawan pasti akan meningkatkan kekuatan timnya. Mantan kepala teater Cina Timur agak enggan, tetapi tidak dapat menahan kematian Jiang Peng, dan akhirnya dengan enggan setuju. Tampaknya Jiang Peng tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Bocah bernama Zhang Yu ini bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Memikirkan hal ini, kepala teater Cina Timur tersenyum di mulutnya. Kapten besar tim wasit tidak tahu harus berkata apa sekarang. Pemain andalan tim Baekfire ini beberapa kali lebih kuat dari yang dikatakan Jiang Peng. Tiba-tiba, rekor rintangan 400 meter dinaikkan 13 detik. Sangat sulit untuk mengetahui bahwa rekor seperti itu dapat ditingkatkan 1 detik atau bahkan beberapa per 10 detik. Naikkan monster itu selama 13 detik. Bisakah semua orang bermain bersama dengan bahagia di masa mendatang? Namun kali ini, Jiang Peng adalah orang yang paling bahagia. Dia sedikit khawatir sebelumnya, karena Zhang Yu akan menjatuhkan rantai pada saat-saat kritis, yang akan membuatnya sulit untuk menjelaskan di depan kepala eksekutif. Namun siapa yang mengira bahwa Zhang Yu dapat memberinya kejutan besar sehingga proyek pertama akan menghancurkan tim lain, dan sebagai hasilnya, sebelum kompetisi, dia benar-benar tidak terduga. Yan Hao dan yang lainnya juga bersemangat, dan mereka berkumpul di sekitar Zhang Yu untuk memberi selamat kepadanya. Orang-orang dari 4 tim utama di dekatnya juga melihat Zhang Yu, dan mereka semua tampaknya ingin melihat lebih dekat. Anak berkepala 3, berlengan 6 macam apa bocah mesum ini, bagaimana dia bisa kehabisan prestasi non-manusia ini? Orang-orang dari 4 tim utama berbisik, menunjuk Zhang Yu, menunjuk. Kartu truf tentara utara adalah Zhuo Yicheng, dengan tatapan serius. Awalnya dia mengira bahwa dalam permainan ini, lawannya hanya Sue Wu dari tentara menengah. Namun di tengah jalan dia tiba-tiba membunuh seorang pria bernama Zhang Yu. Mungkinkah bakat ini adalah lawan yang benar-benar harus dia hadapi? Sue Wu menatap Zhang Yu, tetapi tidak menutup mata. Dapat dikatakan bahwa penampilan lawan di lapangan saja telah mengguncang semua orang di sini, termasuk dia. Tatapan mata Sue Wu mulai menjadi lebih serius dari sebelumnya. Zhang Yu ini seharusnya menjadi lawannya yang paling kuat. Lintasan rintangan 400 meter telah berakhir, dan skor tim di lapangan juga ditampilkan. Peringkat tim berubah lagi. Tim Guodong Baekfire melakukan serangan balik selama lebih dari 13 detik. Dari posisi keempat sebelumnya, ia melompat ke posisi pertama dan mencetak 5 poin pertama. Tim Longya sekolah menengah, karena penampilan luar biasa Sue Wu di babak final, berada di peringkat kedua dan mencetak 4 poin. Tim North Tigers disusul oleh tim Dragon Tooth di babak final dan berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Tim Guoxi Phantom, peringkat keempat, mencetak 2 poin. Tim Gundam SWAT berada di peringkat kelima dan mencetak 1 poin. Tim Baekfire berhasil melakukan serangan balik. Meskipun kapten besar di sekitarnya sedikit tidak dapat diterima sebelumnya, tetapi sekarang mereka tidak mau menerimanya, dan mereka mulai memberi selamat kepada Jiang Peng. Yan Licheng dari tentara Guonan tertawa terlebih dahulu, selamat kepada tim Jiang. Ini adalah awal yang besar untuk mendapatkan 5 poin pembuka. Hehehehe, Jiang Peng tertawa, terima kasih tim Yan. Hanya keberuntungan, semoga beruntung. Huang Hongzi dari tentara Guoxi juga tertawa, tim Jiang. Kalian terlalu membosankan, kalian memiliki pemain yang sangat kuat. Mereka benar-benar berbohong kepada kita dan berkata, apa itu kartu truf setengah? Apa ini yang setengah? Berapa banyak jumlahnya? Hahaha. Jiang Peng tertawa dan berkata, saya minta maaf untuk tim kuning. Terutama Zhang Yu, yang tidak terlalu stabil dalam penampilannya yang biasa, dan penampilannya juga suram dan suram. Saya tidak takut dia akan kehilangan rantai pada saat kritis. Saya tidak berani mengatakan terlalu banyak. Yu Junping dari tentara Cina Utara tertawa, tim Jiang. Agak terlalu rendah hati untuk mengatakan ini. Dalam hal kinerja anak itu sekarang, bahkan jika Anda berhenti dan tidur sebentar, masalahnya tidak besar. Hahaha. Beberapa orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengar ini. Satu-satunya yang tidak banyak bicara adalah Ding Yu dari klan Longya. Dapat dikatakan bahwa dia belum mengetahuinya dari sekarang sampai sekarang. Bagaimana mungkin anak lawan yang tidak mencolok itu begitu kuat? Apakah itu